Lihatlah Selat Hormuz, jurang cair sepanjang 33 km, tempat ekonomi global menahan nafasnya, sebuah bekas luka geografis yang membelah semenanjung Arab dari benua Asia. Di antara Iran dan Selat Hormuz, mengalir denyut nadi bangsa. Hampir 30% minyak dunia melewati celah sempit ini. Geometri, kelangsungan hidup. Iran mengawasi dari bayang-bayang Pulau Qeshm dan Pulau Larak. Baterai rudal dan radar yang senyap memantau setiap milimeter baja yang melintas. Di sini, bumi seolah mengeluarkan oksida besi, dan laut menjadi panggung ketegangan tanpa akhir. Lihatlah lebih jauh keluar pantai. Hormuz bukan sekedar saluran terisolasi, ia adalah paru-paru eksternal bagi banyak bangsa. Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Amerika Serikat, semuanya terhubung oleh satu jalur keluar yang sama. Bagi negara-negara tetangganya, Hormuz adalah soal hidup dan mati. Kerentanan bersama yang dibungkus dalam baja kapal tanker, di mana setiap kapal yang berangkat adalah pertaruhan melawan kemungkinan blokade. Selamat datang di media populer, tempat skala kekaguman bertemu dengan ketangguhan baja. Angka tidak pernah berbohong. 21 juta barel minyak setiap hari. Hampir 30% perdagangan minyak maritim global dipaksa melewati corong selebar hanya 33 km. Betapa brutalnya ukurannya. 70% dari energi ini memiliki tujuan yang pasti. Cina, Jepang, dan India. Raksasa-raksasa Asia yang kehidupannya disuplai oleh jalur air ini. Bayangkan, saluran navigasi selebar hanya 3 km, tempat ekonomi bernilai triliunan dolar dipersempit menjadi ketepatan maritim. Jika alirannya terganggu, harga melonjak. Jika ia terhenti, inflasi melorat dan dunia ikut merasakan sesaknya. Jika aliran ini berhenti, peradaban pun bisa terdiam. Kita tidak hanya berbicara tentang bahan bakar untuk mobil, tetapi juga tentang plastik, pupuk, dan fondasi industri modern itu sendiri. Berlayar melalui Selat Hormuz, perasaan yang muncul bukan sekedar melintasi jalur perdagangan, melainkan seperti memasuki galeri alam yang dipahat oleh geologi. Di sini, laut berwarna turkuas mencium pantai-pantai dengan nuansa surrealis. Pulau Hormuz khususnya dikenal sebagai Pulau Rambu-Rambu. Pasirnya membentang dalam gradasi warna, dari kuning terang hingga ungu tua. Namun merah pekatlah yang paling mendominasi lanskapnya. Tanah merah tua ini kaya akan oksida besi, debu yang begitu murni sehingga penduduk setempat menyebutnya gelek, lalu menggunakannya dalam masakan, membumbui roti tradisional dengan rasa bumi itu sendiri. Di sini, manusia dan mineral berjalan beriringan, seolah alam dan kehidupan telah menandatangani perjanjian diam-diam sejak ribuan tahun lalu. Di sebelahnya berdiri Pulau Qeshm, pulau terbesar di Teluk Persia. Di sana tempat waktu seakan berhenti. Di lembah bintang, tempat ribuan tahun erosi menciptakan labirin batu yang oleh penduduk setempat diyakini sebagai pahatan meteorit dari langit. Namun hidup di dalam sangkar emas ini menuntut ketahanan yang luar biasa. Panas musim panas dapat melampaui 50 derajat Celcius, menciptakan kabut minyak yang mengaburkan cakrawala. Desa-desa nelayan dengan perahu kayu sederhana mereka hidup berdampingan setiap hari dengan pemandangan kapal tanker jaksasa yang melintas hanya beberapa kilometer dari pantai. Di sini, antara garam laut dan debu besi, manusia belajar bertahan di bawah bayang-bayang energi yang menggerakkan dunia. Bagi mereka yang tinggal di sini, Selat Hormuz bukan sekedar statistik energi, ia adalah halaman belakang mereka, sumber mata pencaharian sekaligus perbatasan yang paling dijaga. Kehidupan di sini tampak tenang, namun selalu dibayang-bayangi oleh tatapan dunia yang mengawasi setiap gerakan di perairan ini. Di Hormuz, garam laut dan darah bumi menceritakan kisah tentang manusia yang belajar menemukan keindahan di tengah kekeringan ekstrim, di antara gurun yang tak berujung dan laut yang tak pernah tidur. Jika pulau-pulau Hormuz memikat dengan warnanya, maka geografi strategis selat ini menuntut rasa hormat terhadap bahayanya. Di sini, alam bukan sekedar latar belakang,
Ia adalah sekutu utama bagi mereka yang menjaga pantai berbatu dan keras ini. Bayangkan berlayar di koridor sempit, tempat setiap batu bisa menyembunyikan radar dan setiap celah gunung dapat menampung baterai rudal. Di hantum jalur sempit ini, terdapat 8 pulau strategis yang berfungsi seperti kapal induk natural, tak dapat ditenggelamkan. Yang paling penting adalah Greater Thun, Lesser Thun, dan Abu Musa. Pulau-pulau itu tidak bisa dihancurkan oleh torpedo. Ia adalah fragmen daratan padat yang berada bawah kendali ketat, diposisikan dengan presisi sehingga setiap kapal dapat dipantau sebelum mendekat. Namun tantangan terbesar bagi kapal tanker Jaksasa tidak hanya datang dari apa yang terlihat. Iklim Hormuz sendiri adalah musuh yang tak terduga, sunyi, panas, dan seringkali lebih mematikan daripada ancaman yang bersenjata. Di musim panas, panas yang nyaris tak tertahankan menguapkan air asin, menciptakan kabut tebal dan berminyak yang menggantung rendah di atas permukaan laut. Bersamaan dengan itu, badai pasir dari gurun datang menyapu, menelan cakrawala hingga lenyap tanpa bejak. Pada saat-saat seperti ini, jarak pandang bisa turun hingga nol, bahkan bagi instrumen navigasi paling modern sekalipun. Menavigasi kapal tanker sepanjang 3 lapangan sepak bola melalui selat selebar hanya 2 mil terasa seperti memasukkan benang ke dalam lubang jarum di tengah gempa bumi. Setiap penyimpangan kecil dari jalur ketat yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat berakhir dengan kapal kandas di terumbu karang atau terjebak di gosong pasir yang terus bergeser. Di sisi Iran, dinding tebing yang menjulang tinggi melengkapi jebakan itu. Di balik pegunungan batu itu, kota-kota bawah tanah telah digali untuk menyimpan rudal mobile. Mesin yang bisa muncul, menembak, lalu kembali bersembunyi di perlindungan beton hanya dalam hitungan menit. Di medan operasi seperti ini, geografi adalah penguasa sejati. Mengendalikan 30 mil perairan dan bebatuan ini berarti menggenggam denyut nadi ekonomi dunia. Selat Hormuz bukan sekedar jalur laut, ia adalah urat nadi peradaban modern. Sempit, fragil, namun menentukan nasib jutaan manusia. Planet ini terus hidup karena rasa ingin tahu kita. Jika Anda menyukai cerita yang menghubungkan alam dengan takdir dunia, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda sedang menonton saat ini. Kami ingin mengetahui seberapa jauh pesan ini menjangkau. Dalam permainan catur geopolitik di Selat Hormuz, ukuran tidak selalu menentukan pemenang. Sementara negara-negara besar memamerkan kapal induk, kota terapung yang megah dan menakutkan, kendali atas perairan ini justru sering ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Iran telah menyempurnakan apa yang oleh para strategi disebut sebagai taktik gerombolan. Alih-alih membangun kapal penjelajah raksasa yang mahal, mereka memilih ratusan kapal ringan berkecepatan tinggi, dipersenjatai dengan rudal berpemandu dan senapan mesin berat. Bayangkan puluhan target lincah ini menyerang satu kapal perang dari berbagai arah secara bersamaan. Bahkan sistem pertahanan tercanggih di dunia pun akan kesulitan melacak dan menetralisir semuanya sekaligus. Mereka bergerak seperti awan baja, muncul dari teluk-teluk sempit dan ngarai alami, menyerang dengan presisi bedah, lalu menghilang kembali ke balik bebatuan pantai. Namun, teror yang paling menghantui para kapten kapal tanker justru tersembunyi di bawah permukaan laut. Ranjau laut adalah senjata paling murah, namun juga paling efektif untuk melumpuhkan dunia. Persenjataan yang terkumpul di kawasan ini mencakup ribuan perangkat semacam itu, mulai dari model sederhana peninggalan abad lalu hingga versi modern yang cerdas, mampu mendeteksi ciri khas suara dari kapal tertentu. Diam, tak terlihat, dan menunggu. Kadang, ancaman terbesar bukanlah yang menembakkan rudal, melainkan yang bersembunyi dalam sunyi di dasar laut. Mencari ranjau di Selat Hormuz ibarat mencari jarum di tumpukan jerami yang terus bergerak, dengan satu perbedaan mengerikan. Jarum itu bisa meledak hanya karena suara kecil. Kapal penyapu ranjau bergerak lambat dan rapuh. Mereka harus menyisir setiap meter perairan dengan kecepatan yang sangat rendah, menjadikannya sasaran empuk bagi baterai pertahanan pantai. Satu insiden saja, satu ledakan kecil di lambung kapal tanker yang syarat bahan bakar sudah cukup untuk mengguncangkan pasar asuransi maritim dunia. Dalam sekejap, selat ini bisa dinyatakan sebagai zona terlarang. Jika perusahaan asuransi membatalkan polis mereka, tidak akan ada kapal tanker yang berani mengambil resiko untuk melintas.
Dan saat itu terjadi, aliran energi global dapat terhenti tanpa satu tembakan meriam pun dilepaskan. Bagi mereka yang berada di atas kapal-kapal baja raksasa ini, setiap pelayaran adalah latihan kesabaran dan ketegangan. Jalur lalu lintas begitu sempit, dan setiap upaya untuk bergeser ke perairan yang lebih aman dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran wilayah, cukup untuk memicu insiden internasional. Di kejauhan, kota-kota rudal bawah tanah tersembunyi di pegunungan Iran tetap menjadi bayangan yang selalu hadir. Terowongan beton dan baja sepanjang kilometer melindungi baterai rudal bergerak dari serangan udara. Mereka bisa muncul tiba-tiba, meluncurkan persenjataan ke target di tengah selat, lalu kembali menghilang ke dalam perlindungan batu dan beton hanya dalam hitungan menit. Di Hormuz, ancaman tidak selalu datang dari apa yang terlihat. Seringkali bahaya terbesar justru bersembunyi, diam, sabar, dan menunggu saat yang tepat. Ini adalah labirin tempat teknologi paling mutakhir pun dapat terjebak oleh geografi dan taktik asimetris. Sebuah panggung di mana biaya serangan menjadi sangat mahal bagi musuh manapun, membuktikan bahwa di bentangan laut yang sempit ini, siapapun yang memahami setiap batu dan setiap arus sesungguhnya memegang kunci menuju stasiun bahan bakar dunia. Menghadapi kerentanan ekstrim Selat Hormuz, muncul satu pertanyaan tak terhindarkan. Mengapa dunia belum membangun jalur alternatif? Banyak orang percaya bahwa negara Arab telah memiliki rencana cadangan perfect, pipa-pipa raksasa yang melintasi gurun, siap menggantikan peran selat ini. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Arab Saudi memang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun jaringan pipa yang kuat, melintasi seluruh semenanjung Arab, menghubungkan ladang minyak kaya di timur dengan pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Uni Emirat Arab juga menciptakan jalur keluarnya sendiri, melalui pipa strategis yang membawa minyak menuju kota Fujairah, sebuah gerbang penting menuju Laut Lepas. Di atas kertas, semuanya tampak seperti asuransi jiwa global, seolah minyak dapat dengan mudah dialihkan dari pantai Teluk Barat langsung menuju Samudra Bebas, tanpa perlu melewati bayang-bayang Iran. Namun realitas teknis memberikan tamparan dingin bagi para optimis. Meskipun jalur darat ini sangat penting, kapasitasnya tetap terbatas. Dibandingkan dengan lautan bahan bakar yang dibutuhkan dunia setiap hari, semua pipa itu hanyalah setetes baja, berguna tetapi jauh dari cukup untuk menggantikan denyut besar yang terus mengalir melalui Hormuz. Kenyataannya, jaringan pipa minyak yang ada saat ini memiliki batas fisik yang tak bisa dilampaui. Bahkan ketika seluruh pompa bekerja pada kapasitas maksimum, memaksa setiap inci infrastruktur hingga batasnya, jalur-jalur darat itu hanya mampu menangani sekitar 20% dari total volume yang biasanya melewati Selat Hormuz. Artinya, 80% minyak akan tetap terperangkap di Teluk Persia, bukan karena kurangnya cadangan, tetapi karena tidak ada diameter pipa maupun daya stasiun pemompaan yang cukup untuk menanggung beban sebesar itu. Blokade di Hormuz juga berarti terhentinya ekspor gas secara langsung, memicu kelumpuhan energi seketika bagi negara-negara yang bergantung pada bahan bakar biru ini. Pada akhirnya, pidato tentang keamanan energi dan jalur alternatif seringkali hanyalah fata morgana untuk menenangkan pasar. Geografi adalah takdir yang kejam. Selat ini tetap menjadi satu-satunya penghubung nyata, dan setiap ancaman blokade dapat mengubah terminal bernilai miliaran dolar menjadi monumen sunyi tak berguna. Sebuah peringatan bahwa dahaga planet terhadap energi masih bergantung pada 30 mil air asin. Kita telah membangun pesawat angkasa dan menciptakan kecerdasan buatan, tetapi kesejahteraan modern kita masih bergantung pada ketenangan perairan sempit ini. Hormuz adalah peringatan bahwa globalisasi sesungguhnya rapuh, sebuah rumah kartu yang disatukan oleh keseimbangan geografis yang rumit. Mengendalikan saluran ini berarti menentukan ritme zaman kita. Tanpanya, lampu dapat padam, mesin berhenti, dan dunia menjadi sunyi. Di antara pasir merah dan arus yang tenang, Hormuz mengajarkan satu hal penting. Di dunia yang sepenuhnya terhubung, nasib sebuah metropolis futuristik di Jepang dapat terikat erat dengan nelayan yang menebar jalannya di pantai-pantai gersang ini. Terima kasih telah berlayar bersama kami. Jika kisah ini membuka mata tentang rapuhnya sivilisasi kita, bagikanlah agar lebih banyak orang dapat memahaminya. Kita akan bertemu lagi di tujuan berikutnya. Sampai jumpa.